Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Ada satu hal yang tidak terpisahkan dari Pancasila, yaitu lambang Garuda Pancasila. Lambang Garuda Pancasila itulah identitas dan jati diri bangsa terlihat. Garuda Pancasila mewakili jiwa dan karakter sebuah negara. Namun, tahukah kalian siapa perancang lambang Garuda Pancasila tersebut? Penasaran? Langsung saja simak dan dengarkan ulasannya hingga selesai. Lambang Garuda Pancasila dirancang oleh seorang tokoh bernama Sultan Hamid II. Ia adalah seorang sultan di Kesultanan Pontianak, Kalimantan Barat. Nama lengkapnya adalah Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Ia putra sulung Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri. Di dalam tubuhnya mengalir darah seorang Habib. Sultan Hamid II lahir di Pontianak pada 12 Juli 1913. Wafat pada 30 Maret 1978 di Jakarta dan dimakamkan di pemakaman keluarga Kesultanan Pontianak di Batu Layang. Ketika Jepang mengalahkan Belanda dan sekutunya pada 10 Maret 1942, Syarif Abdul Hamid ditawan. Dia baru menghirup udara bebas ketika Jepang menyerah kepada sekutu dan mendapat kenaikan pangkat menjadi kolonel. Ketika ayahnya wafat akibat agresi Jepang pada 29 Oktober 1945, Syarif Abdul Hamid diangkat menjadi Sultan Pontianak menggantikan ayahnya dengan gelar Sultan Hamid II yang sebelumnya telah didahului oleh Sultan Toha sebagai pengganti sementara pada tahun 1944 sampai 1945. Di awal era federalisme, Sultan Hamid II memperoleh jabatan penting sebagai Wakil Daerah Istimewa Kalimantan Barat berdasarkan Konstitusi RIS 1949 dan selalu turut dalam perundingan-perundingan Marino, Denpasar, BFO, BFC, IJC, KMB di Indonesia dan Belanda. Dia juga pernah memperoleh jabatan sebagai Ajudan in Buiten Gewoon Dien Bijzijn Koningin der Nederlanden, pangkat tertinggi sebagai asisten Ratu Kerajaan Belanda dan orang Indonesia pertama yang memperoleh pangkat tertinggi dalam kemiliteran. Pada 17 Desember 1949, Sultan Hamid II diangkat oleh Soekarno ke Kabinet RIS, tetapi tanpa adanya portofolio. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta, termasuk 11 anggota berhaluan republik dan 5 anggota berhaluan federal. Pemerintahan federal ini berumur singkat sebab terdapat perbedaan pandangan antara golongan unitaris dan federalis serta berkembangnya dukungan rakyat untuk membentuk negara kesatuan. Sultan Hamid II menjabat sebagai Menteri Negara dan selama itu pula dia ditugaskan Presiden Soekarno merencanakan, merancang dan merumuskan gambar lambang negara. Pada 10 Januari 1950 dibentuklah Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis Muhammad Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, M. Apel Lapesi, Muhammad Nasir, dan R.M. Ngabehi Purbajaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Merujuk pada keterangan Muhammad Hatta dalam bukunya menjawab, untuk melaksanakan keputusan sidang kabinet tersebut, Menteri Priyono melaksanakan sayembara. Terpilih 2 rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya Muhammad Yamin. Pada proses selanjutnya yang diterima pemerintah dan DPR adalah rancangan Sultan Hamid II. Karya Muhammad Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari dan menampakkan pengaruh Jepang. Nah, jadi itulah sedikit kutipan tentang Sultan Abdul Hamid II yang dikatakan segelintir orang sebagai pengkhianat bangsa. Kenyataannya, Sultan Abdul Hamid II merupakan seorang yang sangat berjasa dalam berdirinya dasar negara yang terpampang sangat jelas di depan mata.